Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Saudara sekalian, ini ada berita menarik, yaitu yang terkait dengan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Seorang pengamat bernama Adi Prayitno mengatakan, bila elit sepakat, maka yang namanya pemakzulan itu bisa terjadi besok katanya ya. Besoknya besok bahasa Jawa ya, tarsok, bentar besok. Apakah semudah itu? This is the question. Tetapi coba kita bacakan dan nanti tampilkan ayat-ayat pemakzulan ya, pasal 7A konstitusi. Tolong nanti di antara pasal itu mana yang bisa masuk ke Gibran, kita bedah satu-satu. Ya, melakukan pengkhianatan terhadap negara dan lain sebagainya. Oke, coba kita bacakan beritanya dan kemudian kita akan bahas satu-satu. Siapkan ya, pasal 7A perubahan ketiga UUD 1945 mengenai syarat pemakzulan. Karena saya separuhnya setuju tapi tidak setuju semua. Karena tetap saja ada objektivitasnya. Hanya masalahnya memang ini kan ujian bagi the guardian of the constitutions. Apakah dia bisa diandalkan untuk menjaga negara hukum Indonesia, atau seperti putusan 90 justru menjadi bagian dari konspirasi politik yang telanjang, yang memalukan, yang menggelikan. Kita bacakan ya. Proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa terjadi dengan cepat jika ada kesepakatan di tingkat elit politik. Demikian disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menanggapi Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengirim surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI untuk mendesak pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak besok pun jadi itu barang, kun fayakun. Luar biasa. Semudah membalikan telapak tangan, ujar Adi lewat kanal YouTube. Adi menyoroti dinamika politik di Indonesia yang memungkinkan keputusan besar diambil secara cepat tanpa proses panjang. Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mencontohkan revisi Undang-Undang Pilkada yang pernah disahkan hanya dalam waktu 7 jam tanpa dibaca secara menyeluruh. Undang-undang ketok magic, artinya kalau soal pemakzulan ini sudah sepakat pada level elit, besok pun bisa jadi. Kalau elit tidak mau, besok pun tidak jadi, tegasnya. Adi menilai tanggapan politisi sejauh ini masih normatif dalam respons isu pemakzulan Wapres karena surat tersebut mungkin belum dibaca seluruhnya oleh para wakil rakyat. Jadi elit adalah kunci segala-galanya dalam soal pemakzulan ini, tandasnya. Oke, sobat era sekalian, apa yang ingin saya garis bawahi? Saya tidak menampik apa yang dikatakan Adi Prayitno, tetapi tentu yang namanya impeachment itu berbeda dengan pengesahan undang-undang. Ya. Impeachment itu ada proses hukumnya juga, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Jadi saudara sekalian, kendati pun ada kesepakatan elit, tetapi tetap harus ada kaidah hukum yang mencantolnya. Karena kalau sama sekali tidak ada kaidah hukumnya, barang ini tidak akan bisa diloloskan Mahkamah Konstitusi. Jadi yang Adi Prayitno tidak boleh lupa adalah proses pemakzulan itu dimulai dari inisiatif DPR, kemudian akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi selama 90 hari. Jadi kalau sama sekali tidak ada alasan, ya, tidak ada article of impeachment yang dilanggar, tentu MK akan berat mengabulkan. Oke, tampilkan terus ya article of impeachmentnya. Tentu akan berat, karena itu tetap harus ada cantolannya. Jadi memang yang namanya impeachment ini dibuat dengan kesepakatan dua pihak, yaitu secara politik di DPR dan secara hukum di MK, lalu legitimasinya ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apakah MPR bisa goyang? Theoretically harusnya tidak bisa, tetapi tetap saja dibutuhkan dukungan mayoritas anggota DPR. Oke, nanti coba dibacakan pasal 7A, ya, kemudian pasal 7B dan pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945. Kita tampilkan dulu pasal 7A, ya. Ini sekaligus pembelajaran bagi kita, pasal 7A. Jangan dihilangkan dulu ya, pasal 7A, karena ada perbedaan antara muncul di sana sama saya bacakan, ada beberapa detik bedanya ya. Kemudian Presiden dan pasal 7A perubahan ketiga UUD 1945. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Oke, sudah cukup ya. Atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Jadi klaster pertama adalah melakukan pelanggaran hukum berat. Oke, kita tanyakan pada Gibran. Apakah Gibran melakukan pengkhianatan terhadap negara? Rasanya terlalu jauh. Korupsi. Korupsi masih questionable karena ada laporan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi masih questionable. Bukan berarti tidak bisa ditemukan. Penyuapan ini juga harus kita lihat. Ya, yang paling ordinary sesungguhnya penyuapan dalam pemilu sesungguhnya. Tetapi ini sebuah variabel yang masih bisa mungkin. Tindak pidana berat lainnya, mungkin saja. Misalnya pemalsuan dokumen, itu ancaman hukumannya 6 tahun lebih itu pemalsuan dokumen. Ya, jadi tetap saja ada celah. Kemudian, berikutnya adalah klaster kedua adalah perbuatan tercela. Kalau kita bicara perbuatan tercela, maka perbuatan tercela ini tidak didefinisikan secara fix. Contohnya judi, mabok-mabokan, zina, narkoba bisa juga. Kalau seandainya isu-isu yang mengatakan Gibran narkoba dan lain sebagainya itu diselidiki dan kemudian menemukan pembenaran, ya tetap bisa dimaksulkan. Sekali lagi saya katakan if, ya, jika. Bukan kemudian itu sudah pasti benar, jika. Karena saya juga membaca dari tulisan Hatta Taliwang dan lain sebagainya. Tapi semua itu baru sekadar isu. Karena sebelum ada sebuah putusan, baik putusan politik maupun putusan hukum, kita tidak boleh mengatakan itu sudah pasti benar. Oke, masih mungkin perbuatan tercela. Nah, yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat presiden dan wakil presiden. Sangat mungkin. Ada 3 syarat konstitusional yang dijadikan ukuran. Pertama adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Gibran sepertinya tidak pernah. Entah kalau besok ditemukan tiba-tiba dia pernah memegang paspor negara lain. Tapi sependek pengetahuan kita semua rasanya tidak. Yang kedua adalah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Sama seperti tadi. Rasanya sampai sekarang kita masih berdebat pengkhianatan negara dalam level apa. Nah, yang berikutnya terakhir adalah mampu secara jasmani dan rohani. Hati-hati di sini selahnya ada. Kemampuan jasmani barangkali masih oke, tapi rohani maka akan dikaitkan dengan lainnya. Ya tadi dugaan drug dan lain sebagainya, dugaan narkoba, isu-isu yang mengaitkan soal seperti itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa ada artikel hukum yang bisa dibuktikan. Sekali lagi, hukum itu pembuktian. Jadi kalau misalnya pendukung Gibran mengatakan, mana buktinya? Ya memang sekarang nggak ada buktinya. Tetapi ketika DPR bekerja, melakukan hak inquiry-nya, bukti itu bisa saja didapat. Kan DPR bekerja berdasarkan kesepakatan politik terlebih dahulu. Dia melihat nggak seperti proses hukum. Kalau proses hukum, mau ditingkatkan ke dalam penyidikan minimal butuh 2 alat bukti. Kalau politisi ya tidak, kesepakatan saja. Kalau mereka misalnya mencurigai ada hal-hal tertentu dan kemudian mereka membentuk tim atau panitia angket misalnya, ya jalan begitu saja. Nah, dari situ kemudian akan ditentukan apakah article of impeachment itu terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, maka akan diuji di MK. Di MK, kalau MK mengatakan yes, maka proses akan ke MPR melalui DPR terlebih dulu. Di MPR mungkin saja ada money politics, ada yang namanya macam-macam. Jangan-jangan impeachment ini menjadi proyek bagi para anggota DPR untuk mengeruk duit. Jadi itu bisa jadi di MPR yang sudah matang di DPR dan MK tidak jadi dipecat karena kalah suara misalnya. Mungkin saja. Jadi maksud saya, ya, tidak semudah itu juga Bro Adi Prayitno. Tapi saya sepakat, ulasan Anda mengatakan kalau elit sepakat jalannya akan kencang. Baik di DPR maupun di MPR plus di MK. Karena biasanya MK juga akan mempertimbangkan arus politik yang paling dominan. Kecuali tadi impeachmentnya mengada-ada. Ya, mengada-ngada itu adalah tim inquiry DPR atau tim angket DPR tidak menemukan pelanggaran apapun yang bisa dikaitkan dengan impeachment tetapi memaksakannya. Nah itu baru. Tapi kalau sekarang ya belum bisa dikatakan mana buktinya karena DPR belum bekerja. DPR itu perlu bekerja dengan proses politik saja. Ada yang mengusulkan impeachment lalu dibentuk panitia angket lalu kemudian nanti akan di voting. Apakah setuju atau tidak untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan kebakaran jenggot dulu bro.
Wah nggak ada, mana buktinya? Lah bukti itu ya nanti harus dimulai dari kecurigaan DPR dulu. DPR curiga karena proses di DPR itu proses politik bro, bukan proses hukum yang harus ada 2 alat bukti terlebih dahulu. Proses politik di DPR itu cukup dengan dukungan mayoritas. You understand what I mean? Penjatuhan Gus Dur itu tidak semata-mata masalah hukum, tapi lebih pada masalah politik. Bahkan prosedur konstitusi sudah dilampaui. Bukan hal yang dipermasalahkan di awal yang membuat Gus Dur terjengkang, tapi justru tindakan dia di akhir. 2, mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Waktu itu Khairuddin Ismail menggantikan Bimantoro dan Bimantoro menolak. Yang kedua adalah membubarkan DPR. Itu bukanlah perbuatan yang disangkakan sebagai melanggar garis-garis besar daripada haluan negara. Yang disangkakan melanggar garis-garis besar daripada haluan negara itu adalah dugaan bahwa Gus Dur melakukan tindak pidana korupsi terhadap Yayasan Danatera Bulog dan juga bantuan Sultan Brunei. Itulah an entry point-nya. Dan sebagai entry point ya cukup bagi DPR asal dia memenangkan mayoritas. Dan it happened. Ya, Effendi Khoiri marah-marah pun nggak didengar orang. Nah, begitu jalan peringatan terhadap pemakzulan tersebut, ya, bahwa DPR memperingatkan dan dalam 3 bulan tidak digubris akan peringatan kedua, 1 bulan tidak digubris kemudian sidang istimewa MPR. Ternyata di ujungnya bukan soal korupsi itu yang kemudian dipermasalahkan, tapi eskalasinya karena Gus Dur melawan dengan membubarkan DPR yang sebelumnya mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Begitu bro ceritanya ya. Sayangnya tidak banyak orang yang mau mendokumentasikan ketatanegaraan Indonesia ini secara persis. Karena memang malas, kedua insentifnya kurang secara ekonomi ya. Padahal kalau kita mau menulis kesejarahan yang begini-begini secara objektif. Jangan menulis ala Fadlizon. Belum apa-apa ngasih batas-batas. Dan Fadlizon kita tahu ya, orang sangat dekatnya Prabowo, seorang tamatan S1 sejarah. Dan saya khawatir justru di tangan Fadlizon sejarah kita menjadi sejarah yang kabur ya. Jadi ada dulu dirjen yang mau memasukkan sejarah kiri karena memang dia orang kiri. Nah, sekarang ada Fadlizon yang ingin menghilangkan peristiwa-peristiwa 98 yang tentu yang terkait dengan presiden hari ini. Tulislah sejarah apa adanya, ya kan? Agar kemudian anak cucu bisa refleksi dan merenung. Oh ternyata walaupun diduga melakukan pelanggaran HAM setiap pilpres, bisa juga Presiden Prabowo terpilih. Apa kuncinya? Itu kan menjadi pelajaran penting bagi kita bernegara kan? Nah begitu. Artinya orang yang kemarin diejek oleh para purnawirawan jenderal, legend, mulai dari Luhut, Agung Gumelar dan lain sebagainya. Ternyata malah bisa jadi presiden dan didukung oleh orang yang awalnya mengejeknya. Nah, itu juga pelajaran yang penting bagi sejarah kita sesungguhnya kan begitu. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi begini, orang yang membela Jokowi itu ada 3 jenis kalau menurut saya. Pertama membela karena ideologis. Jadi bagi dia ya Jokowi segalanya. Mungkin sama dengan orang melihat Anies atau melihat Megawati. Jadi mendukungnya itu ideologis ya. Yang kedua, mendukungnya itu karena strategis. Saya pernah mendengar seorang intelektual, kebetulan ya tidak berasal dari agama mayoritas. Dia mengatakan begini, saya kalau presidensial threshold itu dihapuskan dan memungkinkan seorang Habib Rizik menjadi calon presiden atau menjadi presiden, saya lebih memilih sekarang. Saya lebih memilih Jokowi dibandingkan Habib Rizik. Nah, dari situ kelihatan ya, dia tidak buta, dia tahu politik. Karena dia tahu politik itulah, dia tidak mau kalau kepentingan strategis dia itu akan terhalang dengan model pemilihan langsung tanpa presidensial threshold. Jadi 1 ideologis, 2 strategis, dan ketiga yang paling banyak pragmatis. Pragmatis ini adalah karena tadi dapat bansos, dapat uang dan lain sebagainya. Pragmatis ya termasuk para buzzer itu pragmatis juga. Tapi ada yang sifatnya ideologis pragmatis, ada juga. Dia
nggak dikasih uang pun tetap pilih Jokowi, tapi dikasih uang tambah pilih. Kira-kira begitu. Kalau yang strategis tadi, dia memilih karena pemikiran strategis. Nah, banyak. Nah, itulah 3 komponen nilai bergabung menjadi satu. Mereka tahu kemampuan Jokowi sampai mana dan lain sebagainya. Tapi ketimbang nanti ada, misalnya gini, mereka pilih daripada Anies atau Jokowi, mereka pilih Jokowi. Walaupun kalau kita mau jujur, sejujur-jujurnya nih ya jauh lebih pandai Anies Baswedan kan. Dari cara bicara dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita tampilkan di dunia internasional. Udahlah, kalian tidak usah begini maksud saya. Kita akui jasa Jokowi sebagai orang yang memang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Tapi kalau kalian mengatakan he is an excellent person, enggak sama sekali. Termasuk putranya enggak. Ya, secara umum he wasn't underqualified as the president ya, as the president. Kalau sebagai ordinary people oke lah. Tapi as the president he was under qualification. Ya, he was he was not qualified, ya kan? He was not qualified president. Kan itu masalahnya. Jadi under qualification. Kalau kita mau melihat bahwa kita ini membutuhkan seorang yang punya kemampuan luar biasa dalam diri pribadinya. Tapi the way dia memimpin, ya Anda bisa lihat sendiri utang menjadi beban pemerintahan Prabowo sekarang ini. Sehingga semua di-cut, semua harus dihemat dan pertumbuhan yang tadinya optimis 8%, sekarang kuartal pertama itu hanya di bawah 5%. Tidak lebih baik dari masa pemerintahan Presiden Jokowi. Begitu sobat era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jada.